Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini gue pengen nge-review sedikit tentang film The King's Speech. Jadi di film ini tuh mengisahkan perjalanan Raja George ke-6, yaitu Pangeran Albert Frederick Arthur George yang merupakan seorang Duke of York, menuju tahta tertinggi di kerajaan Inggris. Perjuangan yang harus ia lalui tidaklah mudah lantaran ia mengalami kegagapan dalam berbicara. Ratu Elizabeth adalah satu-satunya orang yang berupaya mencari solusi yang terbaik untuk membebaskan Raja George ke-6 dari kegagapan yang ia derita sejak berumur 4 atau 5 tahun. Ratu Elizabeth mendatangi setiap dokter maupun terapis yang berkompeten di wilayah kerajaan Inggris. Hingga suatu hari, beliau bertemu dengan Locke. Locke itu adalah seorang terapis bicara berumur 50 tahun ke atas yang berasal dari negara Australia, dan juga seorang aktor teater. Pertemuan antara Locke dan Pangeran Albert mampu membuat perubahan yang besar bagi kehidupan keduanya. Jadi The King's Speech ini diadopsi dari kisah nyata kerajaan Inggris yang berlatar belakang pada masa Perang Dunia Kedua. Permasalahan yang diangkat dalam film ini yaitu kekurangan yang dimiliki seorang raja atau tanda kutip gagap, serta pengaruhnya dalam memimpin suatu kerajaan di tengah situasi kritis. Hal ini sangat menarik mengingat tema yang diangkat di film ini itu bersifat unik karena gagap merupakan suatu hal yang tidak biasa terjadi pada seorang pemimpin. Keutamaan dari seorang pemimpin yaitu berasal dari gaya bicara yang dimilikinya, memberikan pernyataan, menetapkan peraturan, berdiplomasi, dan seterusnya. Lalu jika pemimpinnya gagap akan muncul suatu pertanyaan yang luar biasa mengusik. Bisakah ia menjadi seorang pemimpin yang handal bagi rakyatnya? Raja George ke-6 atau sebelumnya dikenal sebagai Pangeran Albert bukanlah pewaris tahta kerajaan Inggris yang sesungguhnya. Ia memiliki seorang kakak laki-laki, Prince of Wales, yang lebih berhak atas tahta kerajaan karena sudah menjadi sebuah tradisi di Inggris bahwa anak laki-laki pertama kelak akan menjadi raja berikutnya jika raja yang memimpin pada saat itu meninggal. Namun karena Pangeran David, Prince of Wales, memiliki suatu hubungan yang terlarang dengan seorang wanita bersuami, serta kepemimpinannya yang buruk, sehingga memaksa Pangeran Albert untuk menggantikan kakaknya sebagai seorang raja. Jadi pada film ini seakan menunjukkan bahwa menjadi seorang pemimpin adalah hal yang sulit serta penuh dengan tekanan. Hal ini ditujukan dengan kepemimpinan Raja George ke-6 yang ia terima dengan keterpaksaan, serta rasa ketidakpercayaan diri yang dimilikinya. Film ini juga menunjukkan sikap temperamental seorang raja yang tentu akan menciptakan citra yang negatif. Kekerasan yang terjadi pada Raja George ke-6 pada saat kecil seakan mencerminkan kelemahan sistem pengawasan di kerajaan. Bagaimana kekerasan dapat terjadi dalam sebuah kerajaan apalagi menyangkut generasi bakal penerus kerajaan sungguh sangat memprihatinkan mengingat kemewahan yang ada di istana Inggris. Bagaimanapun kelebihan dan kelemahan yang diangkat dalam film ini tentu ada suatu maksud yang terselip dalam setiap kisah yang diceritakan oleh sutradaranya. Jadi dalam film ini seakan menunjukkan bahwa dunia pembentukan karakter seorang berawal dari usia dini. Karakter itu akan terus terbawa hingga seorang menjadi dewasa. Penyakit psikis pada anak adalah hal yang membahayakan bagi kehidupannya di kemudian hari. Jadi dari film ini kita juga dapat memetik kesimpulan bahwa gagap bukanlah suatu penyakit yang harus disembuhkan dengan mengkonsumsi suatu obat, bukan juga cacat bawaan sejak lahir. Akan tetapi, salah satu penyakit psikis yang muncul akibat gangguan mental dan hanya dapat disembuhkan oleh tekad serta kemauan sang penderita untuk sembuh. Oke guys, jadi segitu aja review singkat dari gua tentang film The King's Speech. Semoga kalian yang udah nonton review dari gua ini bisa nonton filmnya secara langsung. Thank you guys.